Ya Haldi Hasmaini Sabri bin Sabri Nur, saya hakim. Saya nikahkan, saya kawinkan seorang putri bernama Iris Jeti Dikdebul bin Johan. Kabar bahagia datang dari Iris Bella. Perempuan kelahiran 23 April 1996 ini sudah memantapkan hatinya dengan pilihannya kini. Ibel kini resmi menikah kembali. Pria beruntung yang berhasil menaklukkan hati Ibel itu bernama Haldi Sabri. Kabar bahagia pernikahan Ibel dan Haldi digelar secara tertutup. Ibel dan Haldi melangsungkan prosesi akad nikah di daerah Cinere, Depok, Jawa Barat pada 19 Oktober 2024 kemarin. Ya Haldi Hasmaini Sabri bin Sabri Nur, saya hakim. Saya nikahkan, saya kawinkan seorang putri bernama Iris Jeti Dikdebul bin Johan Debul kepadamu dengan mas kawinnya satu buah masjid dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Iris Jeti Dikdebul dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saksi? Sah? Alhamdulillah. Ibel dan Haldi dikabarkan menjalani kasihnya dengan cara ta'aruf. Diketahui juga, Haldi adalah seorang pebisnis yang gurita bisnisnya menyebar termasuk kesehatan dan hiburan. Haldi Sabri juga merupakan sosok yang sangat penting di balik berdirinya Has Kreatif, Has Putra, dan Has Klinik. Kesuksesan Haldi bersama Has Kreatif diraihnya berkat program podcast yang telah mengangkat nama Pras Teguh, sedangkan Has Putra merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian alat-alat kesehatan untuk rumah sakit. Ibel dan Haldi ternyata memiliki kesamaan. Keduanya ternyata sebelumnya sama-sama pernah menikah. Ibel yang pernah menikah dan lantas bercerai dengan Amar Zoni, dan Haldi yang diketahui istrinya bernama Dwi Astuti yang kini sudah meninggal dunia. Belakangan Ibel mengaku sudah cocok dengan pasangannya ini karena telah menseleksi bibit bebet serta bobot dari sang penakluk hatinya. Apalagi kan kayak bibit bebet bobotnya tuh aku seleksi dengan ketat, jadi pastinya sih insya Allah ya udah cocok. Ibel sadar mungkin bagi sejumlah orang pernikahannya kali ini akan menjadi sorotan publik karena pernikahannya terhitung mendadak. Keputusan untuk melangkah ke jenjang pernikahan ini menjadi tanda Ibel telah move on dari masa lalunya dengan Amar Zoni. Emang benar lagi sering intens komunikasi juga, lagi sering ketemu. Yang doain aja ke depannya semoga langkah selanjutnya dimudahkan. Guna menjawab tudingan selingkuh, Aziza Salsa, istri dari pesepak bola nasional Pratama Arhan, akhirnya muncul ke ruang publik kemarin. Ya, setelah lama menghindar dari awak media, didampingi kuasa hukumnya, Zize pun memastikan jika ia dan sang suami bisa melewati masalah itu dengan baik, serta saling mendukung satu sama lain. Zize mengaku awalnya sempat kaget saat berita miring tentang dirinya yang dituding selingkuh dengan Salim Norderer tiba-tiba muncul dan beredar karena unggahan Rahel V-nya yang seolah mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap sang sahabat, yakni Zize, yang diduga telah menjadi orang ketiga dalam hubungannya dengan Salim Norderer. Sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan, jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan baik, sangat baik sekali. Terkait berita dugaan perselingkuhan itu, Zize melalui kuasa hukumnya juga sudah melaporkan 12 pemilik akun yang diduga ikut menyebarkan hoaks dan fitnah tentang
tentang dugaan perselingkuhannya dengan mantan kekasih Rahel V-nya tersebut ke Bareskrim Polri. Hasilnya, dua pemilik akun, masing-masing Andreas dan seseorang berinisial N, akhirnya telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Zize. Zize pun mengaku menerima permintaan maaf, serta jalur penyelesaian kekeluargaan yang diusung kedua terlapor itu. Hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Zize terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Saudara Andreas, kemudian juga ibu dari salah satu terlapor berinisial N, yang dilaporkan adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita bohong. Namun khusus untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari N ini, ada yang kita laporkan atau konten yang memang ternyata tersangkut dari laporan kita adalah konten-konten yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga penghinaan. Ada konten-konten yang bernada penghinaan terhadap Aziza. Tapi kemudian setelah ditelaah lebih jauh oleh penyidik di Bareskrim Polri, hal ini tentunya masih dapat kita berbicara secara kekeluargaan. Hampir semua orang pastinya setuju jika pesona Nazril Irham atau Ariel Noah masih saja terlihat tampan dan berkarisma. Vokalis band Noah, Nazril Irham atau akrab dipanggil Ariel, sedang berbahagia. Tepat di hari ulang tahunnya pada 16 September kemarin, Ariel yang terkenal sebagai sosok publik figur yang rendah hati, ramah, hingga jarang berbicara ke publik, Ariel justru terlihat bercerita tentang aktivitasnya di hari ulang tahunnya. Ini kalau hampir sama aja, kayak part 2, kayak part 1 sama aja, cuma bedanya waktunya ini tahun ini lebih santai hidupnya. Tapi ngerasa makin ibu sama saudara-saudara juga? Ya, ngerayain sama keluarga. Ngerasa udah tua nggak sih di umur ketiga atau gimana? Menolak tua? Ngerasa tua umur segini. Tapi menolak tua itu seperti apa dirimu? Apa jadi jelas sebagai seorang Ariel seperti apa nih? Turunin bisa turunin. Itu nggak menolak tua sih sebetulnya. Ya, definisi tua sendiri buat Ariel. Orang tuh tua itu kalau sering ngomongin masa lalu tuh tua. Apalagi yang belum dicapai sih di usia sekarang mungkin. Banyak banget yang belum dicapai. Apa ya? Kalau sama Noah mungkin ada album belum selesai sama Noah. Terus itu kolaborasi sama di luar mungkin. Banyak banget kalau diomongin nggak habis. Banyak yang belum dicapai itu kebanyakan mimpi, target, kerjaan ya gitu. Di tengah ulang tahun Ariel, Rosa ungkap kebahagiaan. Sosok selebriti yang selama ini dijodoh-jodohkan oleh netizen untuk menjadi pasangan Ariel juga tak luput memberi ucapan selamat ulang tahun untuk pelantun Menunggumu itu, hingga memposting unggahan berupa foto kebersamaan keduanya. Mengaku sudah lama saling mengenal, Ariel membuka hati untuk Rosa. Hal tersebut pun santer membuat netizen mengkait-kaitkan kedekatan pria yang mempunyai nama lengkap Nazril Irham itu dengan Rosa.